Dr. Rangga Mawira MPD, fasilitator Sekolah Penggerak untuk Jenjang SMP Kabupaten Jeneponto. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof sudah menyempatkan hadir di sekolah kami yang sederhana ini, dan kita banggakan rekan tercinta Ibu Pengawas Andalan Dr. Rangga Rismawati MPD yang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan sebagai hamba yang kami dari salah dan dosa, saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengistimewakan pula mengucapkan kata astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, hari ini Allah masih panjangkan usia kita, masih diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan dan semangat, sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan. Saya sebagai pengawas di PT SMP Negeri 5 Bangkalak Pro, sebetulnya termasuk juga orang yang mudah-mudahan tidak dikatakan cerewet, tapi saya sering memberikan banyak informasi, banyak ide dan banyak juga keinginan. Dan hebatnya juga teman-teman di sini di bawah pimpinan Bapak Kepala Sekolahnya, hampir seluruh ide ataupun semacam masukan yang saya masukkan itu diakomodir dengan baik. Status sekolah ini sebagai sekolah penggerak, saya kira cukup membuat atau sangat membuat kami sebagai warga UPT SMP Negeri 5 Bangkalak menjadi bangga di sini untuk melaksanakan kunjungan lapangan, dan tentunya ini adalah program pemerintah terutama kementerian, yaitu Balai Besar Sekolah Penggerak. Oleh karena itu, di item-item yang menjadi tugas kami, karena kita ini juga diberikan suatu instrumen ya yang harus Bapak Ibu mungkin isi, dan sebentar akan ada wawancara langsung ya, dan mengamati langsung pembelajaran mungkin yang disiapkan itu, baik itu di kelas 7, 8, 9. Tetapi tadi saya sudah keliling di kelas, ya tentu nanti kita akan melihat satu kelas saja untuk melihat proses pembelajaran. Namun secara umum yang sudah dilaporkan oleh Bapak Kepala Sekolah, pengawas itu sudah bagus, ya maupun dan hasil laporan kan ini sudah bagus. Tinggal pengembangan pengembangannya ya, pengembangan di setiap maupun itu. Terus pembelajaran dan asesmen. Ya. Tadi laporannya bahwa minggu lalu sudah mengadakan tindak lanjut dari hasil refleksi bahwa akan diadakan penguatan. Ya. Jadi akan saya melihat langsung di kelas ya, bagaimana pembelajaran interaktif ya, pembelajaran yang direncanakan apakah sesuai dengan yang dilaksanakan di kelas. Hanya satu kelas nanti saya melihat secara proses setelah kegiatan di hari ini. Begitupun juga dengan pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik. Item-item yang akan dikunjungi ini tentu terkait dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya ya, dan itu menjadi tindak lanjut ya. Dan saya lihat ini kompak sekali guru-gurunya, dan memakai baju ya rompi yang menjadi penciri sekolah penggerak. Wow. Dan memang ya pas saya datang tadi itu luar biasa, pas masuk di pintunya, wow bersih sekali ya suasana di SMP 5 Bangkalak ini. Tidak ditemukan kertas-kertas yang berserakan. Yang terpenting tadi itu tidak lanjut dari apa yang dilakukan di implementasi kurikulum Merdeka di tahun pertama. Ini menunjukkan betul-betul banyak kemajuan, terutama saya lihat itu di pintu masuk di depan ruang kepala sekolah itu ada rapor pendidikan ya, struktur rapor pendidikan yang saya tadi yang terakhir ya, tentu ini karena waktu juga ya, karena kita diberikan waktu 3 JP di dalam kunjungan lapangan ini, karena kunjungan lapangan ini kan sekali dalam 1 tahun. Namun tentu, dan saya yakin ya, karena kalau SMP 5 Bangkalak itu saya tidak meragukannya ya, karena
terkait dengan implementasi sebelumnya itu sudah luar biasa. Apalagi menjadi rencana tindak lanjut baru 3 bulan ini sudah diimplementasikan dengan memberikan suatu workshop kegiatan-kegiatan kepada guru. Banyak masukan-masukan lagi di kami untuk senantiasa melakukan kegiatan untuk membenahi aktivitas yang ada di sekolah kami, yang tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengembangan di UPT. Ditekankan di implementasi ini adalah bagaimana sebenarnya tidak berbasis produk, tetapi bagaimana penanaman nilai di dimensi profil pelajar Pancasila itu diimplementasikan. Maka di P5 khususnya di asesmen kemarin diajarkan bahwa dimensi kemudian elemen dan elemen dari setiap dimensi itu perlu diperhatikan betul, sehingga minimal dalam satu tema ada 2 dimensi yang tercover di dalamnya. Artinya tentu boleh lebih dari itu. Kemudian insya Allah seperti yang disampaikan tadi Ibu Prof, bahwa sebagai pembuka dulu tadi, nanti teman-teman guru kita akan ada diskusi, sekaligus nanti ya ternyata mewawancarai kita bagaimana kondisi kekinian yang sudah dilakukan oleh menjadi persoalan. Kemudian terkait pelibatan di P5 sudah kita laksanakan sebenarnya Prof, terkait saya juga waktu itu masih di tema 1 di kearifan lokal itu sudah kita libatkan. Misalnya libatkan bagaimana evaluasi orang tua terkait dengan pembuatan eksplorasi maupun audisi itu, kemudian masalah melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh saudara Irina dan Bang Hardi tadi. Saya yang kebetulan mendapatkan tugas tambahan sebagai wakasek kesiswaan juga sering melakukan kolaborasi dengan orang tua dalam rangka bagaimana menciptakan suasana nyaman di lingkungan sekolah. Jadi ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan peserta didik, misalnya bolos apa dan lain-lain, itu akan langsung saya tidak lanjuti dengan menurat atau berkunjung ke rumahnya. Kemudian kalau misalnya terjadi kemarin-kemarin ini yang sebelum deklarasi bullying itu Dan itu yang ikut pemantauan guru di dalam pembimbingan untuk pembelajaran, saya tidak ada masalah karena guru berkeliling memantau kegiatan-kegiatan pembelajarannya ya. Yang untuk benar kritis itu saya lihat itu masih kurang semua, saya lihat itu baik itu di kota ya, ketika saya memantau juga kegiatan peserta didik ya, di daerah kritis itu masih kurang, karena memang apalagi kalau saya lihat ini masih malu-malu ininya ya, peserta didiknya ya, di dalam hal berinteraktif dengan bertanya dan memberikan pendapat. Tetapi gurunya sebagai fasilitator selalu memberikan strategi-strategi untuk memancing dia untuk bertanya ya, namun itu belum tersampaikan karena mungkin dia kaget atau malu-malu. Tetapi itu memang yang menjadi kendala pada kritis, bagaimana semua peserta didik itu bisa bertanya, menanggapi sehingga terjadi interaktif. Nah, kalau yang mandiri mengerjakan soal-soal atau FAPD yang sudah diberikan oleh gurunya, baik secara berkelompok maupun secara individu, itu sudah bagus ya. Tinggal bagaimana dia mahasiswa itu dimotivasi, karena ini kan panas lagi dan IKN itu luar biasa apa yang dicapai. Karena beda dengan yang kita kalah dengan saya, karena melalui yang tidak bisa mengerti kalau itu tidak bisa dia jangka ya, dan hanya sekedar memberikan dia maksimal. Kalau kita ini luar biasa ya, luar biasa, dan memang hasilnya juga ya, hasilnya mantap sekali. Karena banyak praktek-praktek baik yang bisa dijadikan sebagai model sekolah-sekolah lain sebagai penugasan ya, penugasan. Alhamdulillah
tindak lanjut nanti komunitas belajar bukan hanya kepala sekolah menjelaskan implementasi kurikulum ini, terutama modul-modul mapel yang ibu sudah lakukan, sudah kerjakan. Dan tolong nanti mungkin boleh dilihat ibu dari kegiatan pembelajarannya ya, supaya betul-betul jangan guru yang aktif ya. Guru itu sebenarnya fasilitator, reflektor ya. Bagaimana memfasilitasi peserta didik supaya dia terjadi interaktif. Reviewnya kembali sudah menjadi saran-saran untuk kami perbaikan ke depannya. Ada juga mungkin proses tekniknya atau oh ya. Terima kasih. Apa yang Ibu Fasilitator sampaikan itu sebetulnya bukan hanya untuk Ibu dan Bapak Guru di UPT SMP Negeri 5 Bangkalan, dan terutama untuk kepala sekolah pengawasnya. Ya. Saya mengatakan seperti itu karena memang sinergitas antara pengawas, kepala sekolah, dan guru itu sangat penting. Meskipun pengawas misalnya banyak disampaikan ide atau arahan, tetapi kalau pihak sekolah dalam diri kepala sekolah dan guru tidak ada sinergitas, tidak ada kesempatan, maka itu tidak akan maksimal begini. Ya. Kemudian saya sudah mencatat beberapa hal hasil refleksi Ibu Fasilitator. Yang paling menonjol saya ingin sampaikan kepada kita semua, mungkin Bapak Kepala Sekolah suatu saat bisa mengertinya secara real, yaitu tentang model-model pembelajaran. Memang ini sangat lemah Ibu. Iya, ini sangat lemah, dan itu bukan hanya di sekolah kita saja. Makanya sekarang saya katakan di sekolah manapun jangan sampai sekolah tak itu judulnya adalah menggunakan kurikulum merdeka, tetapi ibu dan bapak gurunya masih menggunakan cara-cara K13 atau cara teknologi. Terima kasih banyak tambahan masukan dari Ibu Pengawas. Saya secara pribadi kembali saya sampaikan bahwa betul-betul terinspirasi dan menjadi motivasi buat saya. Hari ini ada dua sosok besar yang memberikan contoh positif kita. Dari beliau Prof sendiri dengan aktivitas yang sangat padat, tetapi toh mampu menjalani itu semua dan memberikan hal-hal positif bagi kita. Saya terus terang minta maaf Prof, dari pagi mungkin yang tadi saya maksud bahwa sedianya kami kemauan kita untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dan kemauan kita berubah dari sistem pembelajaran yang konvensional itu menjadi sistem pembelajaran yang kurikulum. Demikian inilah rangkaian kegiatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita akan dipertemukan lagi di kegiatan-kegiatan lainnya. Saya akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.